Penasaran alat apa saja yang saya gunakan untuk membuat konten video di channel Ria Gadget? Kamu ingin jadi YouTuber tapi budget minim? Yuk simak video ini sampai habis karena kali ini saya akan memberitahu semua tools murahan yang saya pakai dalam membuat video YouTube hingga channel ini berhasil mencapai angka 10.000 subscriber. Bersama saya Gangsar, let's go! Menjadi konten kreator di platform YouTube itu tidak perlu mengutamakan peralatan syuting dahulu, tetapi selalu prioritaskan isi kontennya. YouTube itu bukan industri film atau televisi. Di YouTube, penonton tidak peduli dengan kamera apa yang kamu gunakan untuk merekam video, tetapi penonton menginginkan isi video yang menarik. Video yang menarik tidak harus menggunakan kamera yang bagus. Contoh saja video kecelakaan yang terekam pada malam hari dengan menggunakan CCTV yang hanya beresolusi 2 megapiksel. Selalu lebih ramai ketimbang video sinematik tempat wisata yang direkam dengan kamera 4K dengan menggunakan stabilizer kelas tinggi. Orang membuka YouTube untuk mencari hiburan dan melihat apa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, seperti melihat ular kobra, melihat sejarah, melihat pertunjukan, dan video-video kejadian tidak terduga lainnya. Itulah bukti bahwa di YouTube production value doesn't really matter. Tapi bukan berarti secara mentah-mentah kamu menelan kalau alat tidak perlu diperhatikan. Maksud saya adalah selalu prioritaskan isi konten di urutan pertama, lalu pikirkan masalah alat di urutan kedua. Nah, begitupun dengan apa yang saya lakukan di channel Ria Gadget ini. Saya selalu mengedepankan isi konten, baru setelah itu memikirkan alatnya. Dalam membuat video-video di channel ini, saya tidak menggunakan alat-alat yang overpower. Alasannya sederhana. Pertama, karena saya belum punya banyak uang untuk membeli alat-alat syuting tersebut. Kedua, karena saya belum tahu cara memakainya. Jadi saya menggunakan alat yang seadanya, tetapi saya kuasai. Nah, di video kali ini saya akan membeberkan alat syuting dan aplikasi apa saja yang saya gunakan untuk membuat konten video di channel Ria Gadget ini, yang walaupun murahan, tetapi bisa berfungsi maksimal dan mampu membuat channel ini bisa menyentuh angka 10.000 subscriber lebih dalam waktu 1 tahun. Siapa tahu video ini bisa memberikan motivasi dan referensi baru bagi kamu yang ingin memulai menjadi YouTuber tetapi terlalu overthinking dengan peralatan syuting. Saya juga ingin memiliki peralatan yang bagus, tetapi untuk langkah awal, pakailah peralatan yang seadanya dulu, karena memulai dengan kesederhanaan itu lebih baik daripada menunggu dan menunda untuk memulai. Oke, langsung saja kita masuk ke inti videonya. Yang pertama adalah tripod. Untuk tripod yang saya gunakan adalah merek Waveng yang saya dapat dengan harga kurang lebih 50 ribuan dan belinya di Shopee. Bahkan saya sampai punya 2 tripod dengan jenis yang sama. Alasan saya menggunakan tripod ini adalah tentu saja karena harganya yang murah tetapi fungsinya sama-sama saja seperti tripod yang lain yang lebih mahal. Jadi tidak masalah bagi saya menggunakan tripod murahan. Tingkat ketinggian tripod ini bisa mencapai 1 meter, mampu mengangkat kamera DSLR maupun kamera HP karena tripod ini sudah disertai dengan holder HP di dalam paket pembelian. Fitur lainnya adalah manuver tripod ini yang mampu bergerak secara tilt, slide, dan orientasinya yang bisa vertikal dan horizontal. Tripod ini cocok banget dan akan saya rekomendasikan untuk kamu para pemula yang mempunyai keterbatasan di budget seperti saya. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan sebelum membeli tripod ini, yaitu beberapa kekurangannya seperti engsel yang terbuat dari plastik sehingga membuatnya mudah retak jika perputarannya terlalu dipaksa. Lalu tingkat kelicinan dan proses tilting dan sliding yang agak kurang. Namun itu sebuah kewajaran mengingat harganya yang murah. Setelah membahas tripod, tidak lengkap jika tidak membahas kamera. Semua video yang kamu tonton di channel ini, footage-nya direkam dengan menggunakan kamera dari HP loh, yaitu kamera HP Asus Zenfone Max Pro M1. HP ini saya beli secara second dengan harga 900 ribuan tahun lalu, dan setelah saya cek di masa sekarang, harganya sudah turun ke angka 700 ribuan. Alasan saya memilih HP ini untuk dijadikan kamera selain harganya yang murah adalah kemampuan perekaman video yang mencapai 4K. Tetapi berhubung laptop saya tidak mumpuni untuk mengedit footage 4K, maka video di channel ini semuanya saya rekam dan render di resolusi Full HD 1080p saja. Itu sudah cukup banget untuk resolusi sebuah video YouTube karena HD 720p saja sudah sejernih itu. Selain untuk kamera, HP ini juga saya fungsikan sebagai daily driver dan perekam suara narasi video. Kekurangan kamera HP ini adalah tidak ada fitur manual mode, jadi kita harus pasrah dengan autofocus kamera yang kadang-kadang suka kabur terutama di kondisi low light.
Selanjutnya ada lighting. Lighting yang saya gunakan untuk membuat video adalah ring light ini, yang familiar banget digunakan oleh para tiktoker yang biasa jualan sambil nge-live. Harganya sendiri saya dapat di angka 70 ribuan. Ring light ini biasa saya gunakan jika sedang melakukan proses perekaman di dalam rumah atau kamar. Karena saya lampu ruangan saja tidak cukup, tetapi jika sedang syuting di luar ruangan, cukup menggunakan cahaya matahari saja. Beberapa fitur yang tersedia di ring light ini adalah mode warna yang bisa berubah seperti putih normal, kuning yang memberikan efek hangat, dan biru yang bisa memberikan feel temperatur dingin. Lalu tingkat keterangannya juga bisa diatur sesuai tingkatan. Uniknya adalah tiang penyangga yang diberikan di dalam paket pembelian sudah menggunakan bahan metal atau besi ringan. Jadi kuat dan kokoh banget. Namun kekurangan ring light ini adalah tidak disertai dengan kepala charger untuk kabel daya yang menggunakan port USB. Jadi kita harus memakai atau membeli kepala charger yang terpisah. Next ada kertas manila atau kertas asturo atau kertas karton. Entah apa namanya, saya beli dengan harga 4 ribuan per lembar di toko alat tulis. Tujuannya adalah sebagai pengganti background tekstur meja atau lantai supaya lebih berwarna. Kertas ini lagi-lagi saya pakai kalau sedang syuting di dalam ruangan saja ya. Kalau lagi di luar, saya biasanya memanfaatkan background pemandangan alam. Kini kita memasuki gadget terpenting bagi saya dalam perannya membangun channel ini, yaitu laptop. Karena di dalam benda ini, saya fungsikan sebagai stasiun penyimpanan data penting baik footage, dokumen, foto-foto, dan gambar grafik. Laptop juga saya gunakan sebagai media edit menggunakan aplikasi Sony Vegas Pro 13. Laptop yang saya gunakan ini adalah Dell Inspiron seri 14.7, yang termasuk laptop jadul. Bahkan jadulnya kebangetan, baik dari segi desain maupun spesifikasi. Lihat saja bentuknya seperti laptop bawak papak zaman Majapahit. Spesifikasinya menggunakan prosesor Core 2 Duo dengan RAM 2GB, yang mana RAM HP saja di zaman sekarang sudah ada yang 12GB. Tetapi yang unik adalah laptop ini menggunakan VGA, jadi proses rendering video bisa lebih optimal dan tidak sepenuhnya bergantung ke kemampuan prosesor. Laptop ini dulu saya beli pada tahun 2018 dengan harga 1.050.000 di toko laptop bekas di daerah saya. Walaupun sering ngambek sampai bolak-balik ke tukang servis, tetapi saya sangat berterima kasih ke laptop ini karena telah membantu saya dalam urusan mengetik dokumen, desain grafis, sampai editing video. Karena laptop inilah saya telah mengupload 7 bulan video Full HD di channel ini. Bahkan saya sampai membuat video review khusus tentang laptop ini dengan judul 1000 subscriber bersama laptop kentang. Dan ternyata performa laptop ini melebihi itu. Karena sekarang channel ini sudah berada di 11.000 subscriber dengan jasa laptop yang sama. Sekarang kita masuk ke peralatan aplikasi handphone yang saya gunakan untuk produksi konten. Yang pertama adalah Google Keep. Ini adalah aplikasi bawaan Google di sistem operasi pure Android. Mungkin kalau di ROM yang lain harus menginstalnya dulu di Play Store. Aplikasi ini fungsinya sebenarnya untuk menulis catatan. Tetapi karena batas huruf yang dapat ditulis sangat banyak, jadi saya alih fungsikan sebagai media untuk menulis skrip narasi video. Kenapa saya tidak memakai Google Docs? Karena Google Docs lumayan ribet, tidak sesimpel Google Keep. Di pikiran saya, kalau mau ribet sekalian mending pakai Microsoft Word. Nah, Google Keep juga bisa dibuka di berbagai platform seperti di PC dengan sistem web karena menggunakan akun Google. Jadi kita tidak perlu repot-repot memindahkan file tulisan kita ke berbagai platform. Kita juga bisa menggunakan mode dark supaya pada saat menulis di malam hari tidak membuat mata sakit. Saya sudah menulis ratusan skrip dan catatan di Google Keep ini dan tidak nge-lag sama sekali. Kita juga bisa mewarnai tiap catatan supaya lebih personal. Lalu ada fitur coret-coret seperti kuas lukis jika ingin menandai sesuatu. Aplikasi handphone selanjutnya yang perlu saya bahas bernama ASR. Ini adalah aplikasi untuk merekam suara yang bisa kamu download di Play Store secara gratis. Alasan saya memakai aplikasi ini dan kenapa tidak memakai aplikasi perekam suara bawaan Android adalah karena ASR ini mampu membedakan dengan jelas suara orang dengan suara noise. Setelah melalui processing, hasil akhirnya membuat suara orang menjadi lebih keras dan detail. Sementara suara noise akan dikecilkan bahkan sampai dihilangkan. Berbeda dengan aplikasi perekam suara bawaan Android yang mana suara noise-nya sama sekali tidak disamarkan. Aplikasi ASR ini sangat recommended banget buat kamu yang tidak mempunyai mikrofon dan mengandalkan HP untuk merekam suara. Sebenarnya sih saya punya mikrofon lavalier untuk HP, tetapi hasilnya kadang-kadang ada suara glitch. Jadi hasilnya tidak konsisten, padahal suara orang yang ditangkap sangat jernih. Mungkin saya harus membeli splitter mic ini yang cocok dengan HP Asus Zenfone Max Pro M1.
Berikutnya ada aplikasi khusus komputer yakni CorelDRAW. CorelDRAW adalah aplikasi rancang grafis berbasis vektor. Jadi aplikasi ini dikhususkan untuk membuat objek, bukan mengedit foto. Saya sendiri menggunakan CorelDRAW versi X5, karena versi itulah yang kompatibel dengan laptop kentang saya. Biasanya saya menggunakan Corel untuk membuat grafik opening tiap paragraf, grafik-grafik unik, grafik end screen, membuat logo, banner YouTube, sampai membuat thumbnail video. Untuk thumbnail sendiri, aplikasi ini saya gunakan hanya untuk memotong-motong gambar, mengatur komposisi, dan mengedit kecerahan. Sementara untuk retouch dan menghaluskan gambar, saya biasa memakai aplikasi Adobe Photoshop CS6. Terakhir adalah aplikasi untuk mengedit video yang ada di laptop, yakni Sony Vegas Pro versi ke-13. Kenapa saya tidak menggunakan Adobe Premiere seperti konten kreator yang lain? Alasannya klasik, karena laptop saya tidak mampu menjalankan Premiere. Adobe Premiere memiliki ukuran file bergiga-giga yang jelas untuk menjalankannya memerlukan space RAM yang besar, sementara RAM laptop saya cuma 2 GB. Nah, Sony Vegas ini menjadi alternatif pengganti Premiere untuk laptop kentang, karena memiliki ukuran yang hanya 600 MB-an. Aplikasinya bisa dijalankan secara lancar tanpa lag, lalu fitur-fitur di dalamnya juga terbilang lengkap. Hampir semua fitur penting yang ada di Adobe Premiere di Vegas Pro ini juga ada, seperti transisi, audio effect, video effect, cropping, masking, grading, dan masih banyak lainnya. Sekali lagi, saya akan merekomendasikan Vegas Pro ini untuk kamu yang baru memulai membuat konten tetapi memiliki keterbatasan pada spesifikasi komputer yang digunakan. Oh iya, YouTuber terkenal seperti Chandra Leo dan Dylan Pros juga menggunakan Vegas Pro ini sebagai alat utama untuk mengedit video loh. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai beberapa peralatan murah meriah dan aplikasi-aplikasi apa saja yang saya gunakan untuk memproduksi sebuah konten video di YouTube. Semoga dengan adanya video ini mampu menambah motivasi baru untuk calon-calon konten kreator di luar sana yang masih banyak overthinking karena belum memiliki peralatan yang mumpuni. Maka saran saya adalah mulailah dari peralatan seadanya yang kamu punya, karena memulai itu lebih baik daripada menunggu. Semakin lama kamu memulai, maka akan semakin banyak saingan-sainganmu bermunculan dan mengambil lahan sebelum kamu. Kesuksesan bergantung pada seberapa besar kemauan dan kerja keras. Alat-alat murahan yang saya beli dari Shopee dengan harga di bawah 100 ribuan dan laptop kentang RAM 2 GB saja mampu menuntun saya mencapai 11.000 subscriber. Apalagi peralatan yang kamu miliki. Yang saya yakin banyak dari kamu semua yang memiliki laptop lebih gahar dari saya, kamera yang lebih bagus, tripod dan mic lebih oke, sampai skill videografi yang lebih mendalam. Ayo mulailah bergerak dari sekarang. Nah, kedepannya saya terus ingin mengembangkan channel ini dari segi peralatan dengan mengupgrade-nya satu persatu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Oh iya, tonton juga video saya lainnya yaitu tentang rekomendasi PS3 dengan penyimpanan paling oke, karena di sana saya akan membahas semua jenis penyimpanan PS3 mulai dari yang terendah sampai yang terbesar, dan ada saran manakah PS yang paling worth it untuk kamu beli di masa sekarang. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar, dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.